Asep Saifullah Rexy ya berarti Iya, ya? Asep Saifullah Rexy. Rekwan, Ternyata Zeiss, Masya dan juga Selina. Sport Silina masih ini ya, masih jadi andalan dari EVOS. Farsha. Farsha. Your Oke, team is brand. banning. Belum nge-reveal tanknya atau bakal bermain dengan Kupa tank. Wah, ini Kayaknya bakal Kupa tank sih. Sementara EVOS Kufra ya. masih ada Luoyi yang masih bisa diambil dari kedua tim atau bakal dibuang. Kufra ternyata yang lebih pilih untuk Your team is dibuang banning. sama brand. Padahal dia bisa pakai itu loh. Hah? Padahal dia bisa pakai itu. Kayaknya dia bisa udah milih Kupa jadi tank deh. Ya, Kupa sama Jawhead sih. Lebih tepatnya kayak Jawhead juga pastinya berpengaruh banget untuk airstrike dari Farsha. Yuk di like, di share yuk, dikasih tahu teman-teman kalian kalau EVOS udah main bertemu dengan brand, kalian tahu sendiri Unip bakal jadi match Your panas. team Ada is picking. yang bilang Lord Zeiss. Wow, Lord ya kan? Zeiss. Karena ini banget ya, EVOS tanpa Zeiss itu kayak kurang gitu. Tapi sekarang gue juga masih penasaran Zeiss bermain tank harusnya. Harusnya. Harusnya bermain tank untuk di line up EVOS yang sekarang. Export juga sudah dibuang ternyata oleh EVOS Legend. Masih kurang satu hyper carry dan side laner harusnya. Dan oke, Gatot Kaca. Gatot of Lane. Gatot Your team kaca. is picking. EVOS Legends masih wait at one. GSS sih bagus sih sekarang. Maksudnya dalam artian kayak Ya Loi no udah Selena. Tank dulu sih harusnya. tank dulu ya. Tank dulu. High loss mungkin. Eh, Revitalize Atlas- itu lebih Atlas bagus. juga bisa. Atlas bisa. Atlas. Oh, Oke, Nah, Atlas. Atlas Atlas Luoyi. Your Luoyi. team is oke, picking. ada Luoyi dan juga Selena. Artinya Lancelot. Selena side lane harusnya. Iya, harusnya Selena Sideline. Berarti dengan kata lain kayak damage dealer-nya juga dari Luoyi juga dong. Iya. Sementara Lancelot udah jadi pilihan dari brand untuk bakal beradu pedang antara Lancelot dan juga Link. Adu pedang beneran loh. Adu pedang ini, pedangnya Lancelot sama pedangnya Iya, Link. jangan salah. Asep Saifullah itu Rexy, yap benar banget kata Mbak Aryani. Dan kalau dari draft, menurut gue cukup menarik dengan adanya Luoyi dan Selena dalam satu line up mengandalkan Atlas sebagai frontliner. Yap. Dan dari sisi brand, mereka kayaknya bakal bermain Kupa tank. Kupateng. Ya, Kupateng ditemenin Jawhead. Farsha sebagai supportnya dan Lancelot. Wow. Tapi di titik yang berbeda adalah dari EVOS Legend dia punya Link. Dengan kata lain kayak Farsha ini sebenarnya bisa jadi pick Bisa. off fast killing banget. Bisa di Kemungkinan. instant kill dan here we go. Game pertama antara EVOS Legends bakal berhadapan dengan Brand Esports. Best of 3 series Indonesia melawan Filipina. Langsung aja di like, dikeluarin hashtagnya Indo Pride-nya, EVOS Roar-nya. Sementara di mid lane Drake udah terkena damage yang cukup banyak, setengah darah. Wow, Drake harus lebih berhati-hati sementara Bajanco. Bajanco. Gue suka banget sih. Dan Apa-apa. sementara Kan di digabung. sisi lain dari Silina bakal juga menemani Link di arah red buff tadi, ngambil red buff dulu dari One. Sementara dari arah atas juga diambil sama Atlas. Atlas bakal berhadapan dengan Gatot Kaca ini kayaknya bakal cuman nahanan doang, nahan situation doang. Sementara Kayaknya agak menarik sih, maksud gue kayak Atlasnya yang ngisi lane di atas. Oh, Link bahkan yang dikasih farm di atas dan ada Luoyi, Selena dan juga Atlas bertigaan coba jalan, mungkin row-nya bakal dibuka langsung connect ke arah Popo langsung membuka Purify. Purify, tapi kali dalam masalah sekarang harus membuka Phantom Execution ke belakang sementara Link coba dapetin killnya ke arah Lancelot dan bakal first blood ke arah Link. One bermain dengan sangat baik, udah ada perfect match juga ke arah Dangi dan 2 kill ke arah EVOS Legends. Bakal coba di counter fight, kayaknya masih ada Ribo, Unbreakable masih bisa digocek menggunakan Finch Point dan One masih bisa selamat dari fight barusan. Sementara itu Zeiss masih terkena energy impact.
Perfect match coba dibuka lagi dan Zeiss harus lebih berhati-hati dan masih bisa selamat rupanya. Ya, untungnya adalah dari brand sendiri emang sulit banget untuk dapetin fast killing karena sebelum ada extra dari Parsha mereka butuh banget try hard untuk dapetin 1 kill bahkan dari EVOS Legends. Sebaliknya dari EVOS Legends sebenarnya punya potensi yang lebih besar untuk fast killing dan ngedapetin early gamenya dari ke brand Di esports. atas harus berhati-hati Wan bermain dengan parkur-parkurnya dan bisa menggocek Gatot Kaca tapi langsung masuk lagi. Hati-hati masih ada cut off row tapi Wan bermain sangat agresif sekarang 1 lawan 2 pun dijadiin karena dia tahu udah ada backup dari teman-teman EVOS Legend. Lu lihat 3 hero udah bergerak perfect match maju lagi bakal ada si Arrow yang bagus banget dari Rek dan bakal udah jadi 1 kill lagi. Pick off yang bagus banget untuk EVOS Legends sementara di bawah. Bakal ada Unstoppable Force ke arah Masha dan langsung hilang 1 tuker 1. Ada Avatar of Guardian bakal kena no Tempest of Blade di cancel. Avatar of Guardian dan Ribo bakal dimakan sama Selena. Bakal jadi kill taman lagi dan Daki. Popol kupanya bakal coba di dive dan that's it. 3 mati dari brand. EVOS Legends bermain sangat agresif. Saat Luoyi emang lepas dari ban list dan itu adalah momentumnya kepada tim yang pastinya nge-pick Luoyi dan bener aja di sini Luoyi berhasil untuk ngeliatin ngasih tahu kita Di untuk mid permainan lane, bagus. atau kena roll lagi dari Lancelotnya bakal langsung digas begitu dan lu lihat burst damage dari EVOS Legends menghilang langsung dari Kalzi 2 mati. Maksudnya gua kematian kedua untuk Lancelotnya sementara itu bakal coba next target lagi blue buffnya coba langsung dicuri diacak-acak. Wan pengen ngambil blue buff musuh ada Avatar of Guardian harus keluar dulu dari zona merahnya dan bakal diambil sama Wan dengan retribution langsung coba masuk ke arah popol kupanya. Masih ada kupa health sementara itu Gatot Kacanya rebound diambil. Lu lihat permainan dari EVOS 4 orang, 5 orang bahkan 5 man bergerak bersamaan ke arah blue buff dan dapetin blue buff secara mudah tapi di sisi lain ada pertukaran ternyata dari Parsyanya. Ya balik lagi sih sebenarnya emang harusnya kayak begini Weta, hati-hati dari Lancelot. Oke. Lancelotnya kayak jadi kertas banget sih di game Kertas kali banget ini pastinya. di tangan Luoyi sama Selenanya. Apalagi digempur juga sama Atlas yang kayak Atlasnya benar-benar kayak digempur banget. apa ya aktif banget untuk di awal dan memang harusnya seperti ini. Maksudnya dalam artian wait hati-hati Airstrike yang juga udah connect. Rek dalam artian masih setengah darah. Dan terpick off ternyata 1 bar 1 Parsha-nya bakal ke pick off juga kayaknya sepertinya. Wait hati-hati masih ada back off dari Jauhead yang harus memaksa Atlas. EVOS Legend harus mundur. Atlasnya dia ada teman Zeiss coba untuk dapetin Parsanya tapi malah dia yang ke pick off. Wan datang, sekarang Linknya datang dapetin Parsanya, no masih gak kelihatan Tempest of Blade akhirnya membuka vision dan akhirnya Parsanya ke pick off. Jauhead bakal jadi next target tapi enggak, masih ada Thunderous juga balasan dari Lancelot dan sampai situ aja fight pertukaran 1 tukar 1. Langsung potion ternyata. Iya biar gak kelempar. Lu lihat damage dari Luoyi-nya Rex sakit banget Tuan. Masih ada Phantom Execution, no ke cancel begitu aja dan Lancelot yang nggak berhasil maju tadi. 9-4 skor sementara masih dipegang oleh EVOS Legend dan menurut gue memang skornya yang jauh juga tapi dan ngelihat dari networknya juga nggak begitu jauh ya. Dalam artian kayak dari One sendiri dan kawan-kawan mungkin mereka harus ngedapetin Di bawah Budi, di awal bawah Budi 1 lawan 2 dan Bajan. Menangkan fight Tempest of Blade lagi keluar di arah atas. Wan coba langsung tusuk-tusuk Deviant Sword lagi. Mega kill sendiri diamanin sama Selenanya. Dan next target lagi karena Popol dimasukin lagi sama Wan. Bakal jadi killing spree dan 3 mati bahkan. 1 di bawah, 2 di atas EVOS Legends. udah Bermain mendominasi. sangat apik. Ya, udah mendominasi mulai dari early game-nya sampai dia dapat turtle, sampai dapat triple buff. Dia berusaha untuk dapetin kill dan bahkan mereka berhasil gitu dan gue suka tempo permainan yang cepat banget. Jadi bener-bener kayak simple, padat dan pastinya jelas. Pastinya jelas pergerakan 3 orang terus-terusan nih dari trio Rexy dan juga Zez. Lu lihat tuh di Ribonya masuk ke kandang macan enggak ternyata nggak dilanjutin rotationnya dilempar dan bakal dilemparin terus-terusan perfect match coba dibuka lagi bakal langsung flicker fatalingnya kena 1 ada Row yang berhasil digocek menggunakan Tonrod. Ribo juga dengan unbreakable nggak kena masih bisa digocek lagi sementara di sisi belakang bakal diacak-acak. Wan coba masuk lagi tapi masih bisa puncture Phantom Execution Avatar of Guardian di cancel menggunakan perfect match langsung keambil juga dari Gatot Kacanya dan lu lihat Asep Saipul unstoppable. Ya, ngelihat dari pergerakan brand sendiri kayak mereka masih ragu untuk menjalani fight tadi. Kelihatan dari Ya, Parsha yang kelihatan sebenarnya tadi sempat mau join tapi ragu-ragu melihat dari pergerakan mungkin ada komunikasi juga. Udah mundur aja, mendingan mundur aja karena pasti nggak sehat di situ.
Oh, gila. Lihat Wan-nya udah mulai semena-mena Set. bakal langsung masuk, tapi Karzinya kayaknya coba ini dia beradu pedang, berduel pedang, tapi nggak dilanjutin ternyata. Gua kira bakal ada cering 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 cering. Apa tuh cering-cering tuh? Oh, kirain cering-cering ada yang masuk. Wih, Cek dong. Nggak tahu. hati-hati. Avatar of Guardian masih bisa digocek, linknya di belakang coba langsung masuk ke arah Karzi. Masih ada Tonros juga, Phantom Execution nggak bakal, nah akhirnya kebuka juga Fatal Link karena 2 orang, satunya Kupa. PO langsung bertiga sama Bajan, tapi Ribu juga masih bisa selamat di arah depan. Dan kayaknya EVOS Legends nggak pengen terlalu overextend di arah mid lane-nya. Jauhetnya harus berhasil dengan ejector, Zace masih bisa dilemparkan, No masih punya perfect match juga, dan Rek di sisi kiri spamming semua skill yang dia punya. Ya, yang gue suka adalah annoying dari 2 hero sih. Yaitu pertama pastinya Rek sebagai Lui, dan juga ada Selena yang menggunakan arrow pas banget, dan sebagai opener juga. Rek bakal langsung ditusuk jantungnya dan masih bisa selamatkah? Rek coba bertahan lagi tapi masih ada unbreakable dari Ribo, dan bakal jadi counter kill ke arah Lancelotnya, monster kill bahkan. Di bawah linknya dapetin satu turret dari 1E1. Coba langsung next target lagi ke arah Partial, linknya coba lihat Budi, tapi di sisi lain juga ada perang. Gue bingung mau yang mana, tapi kayaknya Parsianya di mid langsung ditusuk begitu aja di jantungnya persis, dan Flapsy coba ejector ngebalikin tapi gak bisa karena damage dari Masa terlalu sakit dari Bajan. Itu dia 4 mati bahkan, dan 1 turret diamanin sama EVOS Legends. Dan itulah kekuatan dari kepercayaan dari EVOS Legend. Jadi mereka benar-benar kayak percayain 2 orang, itu Popol Kupa dan juga si Parsianya lebih ke arah linknya sendirian, dibanding kayak mereka ngedapetin Jauhead sendirian. Jadi Jauheadnya dibiarin oleh 2 hero dari EVOS One-nya Legend. pakai emblem fighter, 3 di midnya jalan terus-terusan, dan Karzi sekarang dalam masalah coba untuk menggocek muka Tonros, dan Tempest lagi tanpa Tempest of Blade cuma untuk mau bermain dengan pedangnya. Row-nya nggak connect, tapi harus hati-hati dari One karena darahnya udah cukup low. Sekarang di atas ada duel lagi kalau gue lihat di sana, dan itu dia Gatot Kaca tersolo kill sama Bajan. Coba di counter fight lagi, Bajan berjalan-jalan ke arah sebaliknya, tapi datang juga dari One. Bakal coba dapetin posisi dari Parsha dan belum mati, masih ada air track. No, One masih coba bisa kabur lagi dan dapetin posisi dari Parsha. 3 mati ditukar 1 Bajan. Next target lagi Karzinya coba dikejar menggunakan perfect match. No, ada Row. No, Rexy masih bisa bermain-main dengan Nggak bisa. yang Masih connect ada lagi, tapi lem. hati-hati One, 1 agro turret, no, masih bisa selamat dari One, dan that's it. Kill tambahan, threat tambahan lagi untuk EVOS Legends. Ini udah lumayan jauh sih, dari skornya juga udah pastinya jauh banget, dan ini momentumnya adalah dari EVOS gimana mereka mengakhiri game pertama ini. Apakah perlu Lord pula atau enggak? Kayaknya sih menurut gue sih antara perlu apa enggak sih. Selenanya row-nya dari tadi bagus-bagus terus. Bagus banget, makanya dari awal sebenarnya itu momentum mereka kayak menangin war gara-gara ada arrow yang connect terus gitu loh. Dan yang gue suka adalah dari teman-teman dari EVOS ini benar-benar pas banget untuk decision fight-nya, kapan mereka harus menyerang dan kapan mereka harus reset dulu. Not Betul bad. banget, dan sekarang One langsung coba nusukin jauh itu, tapi masih ada partial saat Curse of Pro-nya. Tempest of Blade masih bisa digocek, tapi Deviant Sword terlalu sakit, dan ternyata akhirnya 1E1 harus tershutdown, terbait begitu saja. Nice play dari Parsha, by the way. Curse of Pro energi impact-nya cukup sakit. One harus lebih berhati-hati. Yang gue tanya kenapa 1E1? E1 emang namanya? Namanya Ridwan. Oh iya, kenapa E1 tadi? Oke, dan sementara kita lihat dulu untuk Jauhead menuju Lu ke lihat turret Row-nya. 2 Watt. Gila, gokil sih itu Ya, damage-nya. fatalnya Fatalnya dari nggak Zace, connect. tapi nggak masalah. Turret di atas Patah. juga bisa diamanin, tapi ternyata harus dibayar sama nyawanya Jauhead Bajan. Bener-bener king of solo kill kalau gue lihat di sini. Avatar of Guardian masih bisa digocek menggunakan stiker dari Rek. Lui-nya positioningnya bagus banget, susah banget untuk ketangkap. Ada Row, nggak bakal kena. Untungnya nggak bakal kena, dan sementara S-Strike juga udah connect mungkin ke arah Oke, masih aman ternyata, masih bisa digagali. Wings by Wings juga udah keluar pop out begitu aja. Dan sementara dari One berusaha menggocek Gatot Kacanya, clearing wave di arah bawah. Atlasnya hati-hati, Atlasnya harus down. Dan sementara di arah atas lagi-lagi di sini Bajan berusaha untuk split push dan ditempeli oleh Jauhead. Winter Transit coba bertahan lagi, Tempest of Blade ke arah Peo, dan Parsianya harus mati. Nice bait di sana dari Rek, harus menumbangkan 1 Parsha pada akhirnya. Sementara itu Riwo dapetin 1 posisi dari Rexy, coba kabur dari Rexy Winter Tranchon, tapi kayaknya nggak bisa kemana lagi. Masih bisa flicker ternyata. I'm joking.
round dan ternyata Selenanya masih bisa kabur. Rexy bermain sangat bagus. EVOS Legends masih lead gamenya. Karena masih ada flicker ya, tadi sempat kayak ada loncatan flicker juga. Itu bener-bener kayak agak sedikit gambling sih untuk EVOS Legend. Dan sementara kita lihat dulu di sini. Yap, Roston berhasil untuk mendapatkan 1 orang dari Breno. Tempest of Blade juga udah keluar di sana. Tapi sayang, oke, Lancelotnya ke pick off ternyata dan ditukar sama Wan. Seorang Link dan hati-hati dari Bajan. Bajan dong, hati-hati. Architect dari belakang juga Ribo coba langsung didapetin, tapi Bajan akhirnya ke pick off dan tersisa 2 orang yaitu Rexy dan juga Zace yang masih bisa kabur. Trade yang cukup rugi untuk EVOS Legends, menukarkan 1 untuk 3, tapi nggak masalah. Tapi ini yang bakal jadi masalah kalau Lordnya bakal jadi milik Brand. Dan nggak mau ngelepas pandangan dari Lord. Selena sudah bersiap-siap buat arrow-nya. Apakah berhasil? Karena ada Zace juga di belakang, perfect match juga udah keluar dan Fataling kah? Iya, pastinya ada Fataling di sana berhasil untuk mendapatkan 3 orang stun. Di shutdown dan Ilui berhasil untuk mendapatkan jauh dan kali ini bakal coba ada counter fight lagi dari EVOS Legend. Kali ini ada perfect match juga, no airstrike bakal keluar dan Lord diambil, di-secure sama Brand Esports. Oke, lu lihat Lordnya menjadi milik Brand tadi tinggal tipis banget, nggak ada yang bisa nyentuh lagi. Dan akhirnya berhasil bisa diamanin sama Parsha. Lumayan dingin-dingin gimana gitu ya. Soalnya tadi gue ngeliat kayak dari percobaan EVOS Legend udah bagus banget, apalagi connect sama skillnya itu Lord lah di airborne sama Lord dan langsung di follow sama teman-teman dari Brand Esports. Wan langsung coba clearing Lord, tapi di bawah udah ada Gatot Kaca dan juga Parsha. Coba untuk split push dari Gatot Kaca dan Lordnya udah hilang. Zace di area depan coba langsung buka vision, bakal difatalin karena 1 orang yaitu Popol. Ada Row yang oleh karena Lancelot bakal coba dimajuin lagi sama Wan Iwan. Karena Lancelot adalah Tempest of Blade, Kalzi bakal kambil begitu dan sekarang next target ke arah Popol. Masih ada Popol force balasan ke arah Iwan. Iwan harus coba kabur lagi. PU coba mengejar juga Curse of Row. Masih ada Vince Poise kedua, coba untuk berlari-lari dari Wan, dari tembok ke tembok, coba bertahan lagi. Iwan bakal coba di fight kah, bakal coba dibalikin Wan. Iwan masih bisa selamat dan bakal ada perfect match yang bagus banget dari Zace menyelamatkan Wan. Apakah Zace bisa selamat? Dan kayaknya masih bisa. Malah 2 mati dari Brand. Nice banget Tempest of Blade-nya tadi dari Iwan. Nice. Dan sekarang dia langsung ngambil red buff-nya. Ini harusnya kayak EVOS Legend harus reset dulu. Seenggaknya Lord satunya kan udah mati, udah tiwas, dan kemungkinan Lord kedua yang mereka punya kesempatan untuk dapetin Lord kedua. Dan sementara solo kill lagi dari arah Masha Bajan kali. Solo kill dari Mashanya Bajan. Bener-bener susah banget ditanya, udah jadi win talker juga. Damage-nya lu lihat udah begitu sakit dari Bajan. Coba untuk dapetin kill lagi. Row kan no, masih bisa trap dulu dipasang, tapi Popolnya dalam mode Alpha Wolf lumayan sakit. Ternyata turret di bawah nggak bisa dihandle lagi sama tim Brand. Ini yang jadi masalah ketika dimana Lancelot udah dapat BOD. Oke, Wan terkena stun dari Popol tapi langsung diincar dari dakinya. Langsung coba di Deviant Sword, bakal ada Fatality, masih ada Purify tapi nggak bisa kabur lagi. Dan ternyata Lancelotnya keambil di arah yang lain sama Selenanya. Avatar of Guardian coba dikalahin dulu, lihat Wan. Winter terancam sedikit tapi ada Tempest of Blade masih coba dikalahin flicker dan PO tetap harus mati double kill sama Iwan. Di mid lane-nya juga udah bersih. 3 mati dari Brand. EVOS Legends bakal dapetin objektif turret di mid harusnya. Kesempatannya mereka bisa fast killing, dan itu yang gue suka sih dari EVOS. Kayak mereka bisa nyari kesempatan di mana kayak bisa solo kill dari One-nya. Dia punya opener juga yang bagus, yaitu dari Fataling Atlas gitu loh. Dan mereka nggak buru-buru untuk melakukan cleansing. Mereka mau mateng banget, mereka mau team wipe, dan ternyata kita lihat dulu. Karena 2 orang dan Tempest of Blade, lu lihat instant kill ke arah Brand-nya, dan inhibitor turret juga udah menghilang begitu aja. EVOS Legends berusaha untuk meng-end-nya game secepat mungkin, langsung di Persian ke arah kiri dari Crystal. Ada Arrow juga yang connect, no enggak, ternyata airtrack-nya sakit banget. Harus hilang dari Mashanya dan sekarang Popol masih bisa bertahan. Agak salah kayaknya move dari EVOS Legends sekarang. Harus ke pick off 2 orang dan next target karena Luoy harus mati lagi, double kill diamanin sama Kadita, tapi Parshanya udah nggak punya apa-apa lagi, bakal mati di tangan Wan. Ada counter kill lagi 3 untuk 3. Tonros masih bisa digocek dan di atas ternyata bakal jadi inhibitor yang hilang untuk Brand.
agak buruk tapi masih bisa dibayar lagi Tempest of Blade karena Karzinya hilang lagi. Lu lihat duet combo dari Rexy dan juga Rex. Next targetnya kepada Popol, apakah akan wipe out di sini, langsung digas terus dan Artifact of Guardian nggak bisa nyelamatin Popol, masih bisa dapat lagi ejector. Ternyata bakal bertukar lagi, team wipe dibalas 4 mati. Rexy masih bisa bertahan sendirian. Dan apalagi ditambah dengan 2 inhibitor turret yang bisa diambil oleh EVOS Legend. Karena balik lagi di sini dari EVOS Legend sebenarnya melihat peruntungannya adalah pas si Brand ini kayak memanfaatkan offset dari Brand. Kelihatan dari kayak Parcel dia maju sedikit, dia bisa pas killing. Terus tadi beberapa hero apalagi dari Lancelotnya juga berusaha offset gitu loh, berusaha untuk defend dan akhirnya inhibitor turret jatuh down. Akhirnya dia agak offset, di tackle sama Lui dan juga Link. Itu yang jadi kesempatan berkali-kali untuk EVOS. Tuh, mid lane bakal coba digas lagi dari Ribonya, bakal terkena rotation tapi Bajan gak mau terlalu overcommit, bakal ada perfect match dari belakang. Zeiss gak bisa dapetin dulu tapi ada Row yang connect, bakal langsung dipanis dari Klebzino, masih bisa ejector, dia lari ke belakang dan belum mati, akhirnya masih bisa selamat. Lordnya udah respawn juga, Lord kedua, apakah bakal langsung di setup sama EVOS Legends? Wan coba dapetin buffnya dulu dan di mid lane udah bersiap dari EVOS Legend. Lu lihat Zeiss posisinya di depan banget, coba untuk zoning Brand, dan Ribo udah ngelihat akan adanya setup karena Lord bakal langsung di reset begitu aja gua rasa. Enggak, ternyata masih ditahan sama Bajan, bakal coba dapetin Lordnya, udah 1/4 darah, enggak, ternyata di reset aja. Ya kemungkinan ini masalahnya masalah dari waktu. Sementara kita lihat dulu di sini dari Link bakal coba ngopen map dulu ke arah depan. Iya pastinya Parsianya dulu sih sebenarnya. Bajan fokus lagi ke arah Lord tapi pinch poise ke arah bawah dari Iwan, harus langsung Tempest of Blade, ada Avatar of Guardian untuk ngezoning Bajan dan juga Wan. Sedikit lagi Lordnya udah sekarang bakal diamanin sama Lui-nya, nice banget dari Rex. Bakal ada Fatali juga, lu lihat Arcek terlalu sakit juga. Fatali kena 2 orang ke arah Jawet langsung tumbang, macam ada Town Road, Pentamak Susan Karzi coba untuk dapetin Rex tapi di fight back sama Rex. Reknya nggak takut, Winter Trancon untuk membuying time dan masih bisa selamat. Wan apakah pengen ngejar ke arah Karzi tapi itu berbahaya banget karena Wan darahnya udah sangat low. Pastinya bakal risky mati banget. ternyata Selena di dalam ini bisa turret Wan. Coba untuk fight back lagi, harus hati-hati. Tempest of Blade keluar, Wan harus lebih berhati-hati lagi karena ada perfect match lagi untuk mendefense. Gak ada air track lanjutan lagi dari Peo. Nice block dari Zeiss. Dan Lordnya diambil sama Lui. Seenggaknya tadi berhasil untuk buying time lumayan lama untuk di Lord Pit. Dan sehingga di sini Lui berhasil untuk ngedapetin momentum biar ngedapetin Lordnya. Dan sementara kita lihat dulu di sini dari Lordnya bakal menuju ke arah middle digandeng sama Atlas dan juga Lui. Sementara dari Wan, wait hati-hati dan Fatalingnya juga connect ke arah satu orang. Dan Tempest of Blade juga connect, sedikit lagi tapi sayang Lui berhasil untuk mendapatkan kill lagi ke arah Lancelot. Sementara dari Lord terlalu kuat. Avatar of Guardian di sana juga harus ngedev ya buat bertahan aja. Masuk lagi dari Wan, Peter Attack dari belakang, Peo nggak bisa disentuh posisinya. Ribo di arah depan juga untuk mendefense Lord, tapi lo lihat di bawah udah ada Masya berserta rombongan minion yang udah bersiap untuk ngejebol pertahanan inhibitor turret dari Brand. Iya, gue penasaran kenapa EVOS lebih memilih untuk ngambil untuk inhibitor turret ketiga yang di arah bawah. Mungkin untuk ngedapetin late gamenya, untuk nge-secure late gamenya biar takutnya nggak ada masalah untuk masalah ini. Hati-hati Zeiss terperangkap sendirian, tapi mana backupnya dari teman-teman EVOS Legends. Itu dia backup yang kita tunggu-tunggu, tapi ternyata nggak mau terlalu overextend, nggak mau ngulangin kesalahan yang sama lagi dari teman-teman EVOS Legends. Wantat berhati-hati, masih digocek, unstoppable force-nya menggunakan Tempest of Blade, Raw dilemparin lagi dan sampai situ aja fight-nya, ternyata harus reset lagi dari kedua tim. Ya, ini kayaknya sampai Lord ketiga. Sampai Lord ketiga. Kalau semisal memang dari Brand masih bisa nahan ya. Seenggaknya inhibitor turret yang di bawah itu nggak hancur. Kalau semisal udah Lord kedua dan ininya hancur, inhibitornya hancur, gue yakin bakal bisa dipush dengan mudah oleh EVOS Legends. Seenggaknya kalaupun emang itu nggak bakal jadi push, bakal didominasi semua jungle, semua buffnya oleh EVOS Legends. Iya, tinggal nunggu timing dari tiga lane-nya ke push terus langsung masuk berbarengan, langsung fokus ke kristal, itu bisa banget jadi end game scenario. Dan artinya EVOS Legends PR-nya tinggal nge-push yang bawahnya terus-terusan dan nunggu timing minionnya masuk berbarengan. Karena sementara dia punya... dari Brand sebenarnya defense-nya kuat karena mereka punya Pasha,
Parsya maksud gue, tapi hati-hati. Ribo bakal ditabrak menggunakan perfect match. Masih ada Kalzi yang bersiap dengan semua skill setnya. Ada Row yang lagi-lagi connect ke arah Parsya di arah bawah. Wan coba bertahan sendiri, coba kabur menggunakan pinch point, tapi masih Tempest of Blade juga masih coba dikejar sama Flapzy. Nggak bakal dikejar lagi ternyata karena udah terlalu jauh posisinya. Karena balik lagi sih, si EVOS Legend juga punya Masha gitu loh. Punya power spike untuk split push. Dan sementara coba untuk ngebait. Dua orang ini bakal jadi masalah untuk Brand. Ada Avatar of Guardian tapi bakal di cancel begitu aja. Nice one. Bajan di arah depan, terlalu ke depan ternyata. Berhasil untuk mendapatkan double kill. Dan Tempest of Blade. Sayangnya nggak bisa. Immortalnya pecah, langsung lanjut lagi. Karzi harus tumbang di tangan Wan. Sekarang Ribo coba masuk lagi, bakal di-dive double kill, diamanin sama Wan. Ini kayak bakal jadi end game scenario karena di atas minionnya udah masuk. Lu lihat tracknya, Winter terancam di depan Crystal dan wipe out. Brand gak bisa ngapa-ngapain lagi dan langsung dikasih stiker-stiker lucu. Lu lihat bahkan tracknya ke Fontaine menggunakan dispersion. That's it.